Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English class with me, Mr. Ahmad Lazuardi. We are still in pembelajaran jarak jauh, ya. Today we are going to talk about suggestion and obligation. Jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang materi suggestion dan obligation. Jadi ada dua ungkapan, yang pertama suggestion, yang kedua obligation. Apa sajakah suggestion dan obligation itu? Nah, before we start our activity, let's start with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, number one, suggestion. Suggestion in bahasa Indonesia means saran. Jadi suggestion kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya saran. Digunakan untuk memberikan saran tentu saja dalam bahasa Inggris. Nah, kata yang paling sering digunakan itu should atau should not. Should itu saran yang sebaiknya dilakukan, should not itu saran yang sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan. Nah, should artinya sebaiknya atau seharusnya. Nah, should itu apa? Should itu adalah satu kata yang paling sering digunakan untuk memberikan saran. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya. Namanya saran, yang namanya saran itu sifatnya tidak wajib. Dilakukan ya baik, tidak dilakukan ya tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Nah, lain halnya dengan obligation nanti. Kita masuk ke should dulu. Nah, untuk rumus suggestion kita menggunakan should atau should not untuk kalimat negatif ya. Kenapa kok di sini ada 3? Karena pada dasarnya jenis kalimat itu dibagi menjadi 3, yaitu positive form atau kalimat positif, kemudian negative form atau kalimat negatif, kemudian interrogative form atau kalimat tanya. Kemudian ini rumusnya, mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Semuanya berpatokan pada kalimat positif. Ini rumus kalimat positif. Kalau kita ingin mengubah jadi kalimat negatif, tinggal ditambah not, letaknya di sini. Nah, sama dengan kalimat positif, cuma ditambah kata not untuk menunjukkan negatif. Kemudian untuk interrogatif masih sama patokannya kalimat positif, cuma subjek dan should-nya posisinya diubah. Ini kalimat interrogatif. Struktur kalimatnya seperti itu, dan jangan lupa ditambah dengan akhiran tanda tanya. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke examples. Contoh, di sini ada positive form. Rumusnya tadi subject plus should plus verb one. Ini contoh kalimatnya, Susi. Susi itu adalah subjek, nama orang. Kemudian diikuti should. Nah, seperti rumus ya. Setelah subjek harus diikuti should. Nah, kita ikut. Ini ada should. Kemudian verb one. Verb one-nya di sini adalah drink. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat positif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada medicine to get well soon. Itu kalimat pelengkap. Nah, Susi sebaiknya minum obat agar cepat sembuh. Itu kalimatnya, kalimat saran. Kemudian yang kedua, ada students should bring English dictionary. Para siswa sebaiknya membawa kamus bahasa Inggris. Ini saran. Kemudian untuk kalimat negatif tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menunjukkan negatif itu harus ada kata not. Nah, notnya di sini. Nah, kalau tadi ini contoh kalimatnya sama seperti tadi, cuma ketika kita ingin mengubah menjadi kalimat negatif, di sini ditambah not.
setelah should ditambah not. Ya, sama seperti rumus. Setelah should ditambah kata not. Jadi di sini ditambah not. Di sini juga ditambah not. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, di sini ada interrogative form atau kalimat tanya. Subjek sama should dia bertukar posisi. Nah, jangan lupa di sini nanti dikasih akhiran tanda tanya seperti ini. Nah, kalau tadi kalimat positif itu Susie should drink, ya, berubah menjadi should Susie drink. Kemudian di sini diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat positifnya tadi students should bring, maka untuk kalimat interrogatifnya should-nya dulu menjadi should students bring English dictionary. Jangan lupa di sini dikasih tanda tanya. Itu untuk menunjukkan kalimatnya interrogatif. Nah, ini ada contoh dialog suggestion. Percakapan antara Yanuar dengan Santi. San, why don't you join us for to do math homework? San, kenapa kamu kok nggak ikut mengerjakan PR matematika bareng kami? Nah, Santi jawab, sorry Yan, I have a toothache. Maaf Yan, saya sakit gigi. Really? Nah, di sini ada tulisan warnanya biru ya di garis bawah. You should go to dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Ini adalah kalimat saran. Nah, sengaja dikasih tulisan warnanya beda agar kalian itu tahu ini loh kalimat suggestionnya. Jadi ini, kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Pergi itu periksa maksudnya. Kemudian Santi jawab, I'm afraid, saya takut. Dijawab lagi oleh Yanuar, it will be better if you feel it for days and weeks. Itu akan lebih baik loh daripada kamu merasa sakit selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dijawab oleh Santi, I will try. Ya, saya akan cobalah. I hope it won't hurt a lot. Semoga tidak sakit. Thanks Yan, terima kasih Yan, you're welcome. Nah, sama-sama. I hope you will get better soon. Semoga kamu lekas sembuh. Nah, ini contoh dialognya. Nah, untuk yang kedua di sini ada obligation. Obligation itu wajib atau harus dalam bahasa Indonesia. Jadi obligation ini tujuannya adalah digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan. Nah, yang paling sering digunakan adalah kata must atau must not. Must itu wajib dilakukan. Kalau tidak akan kena konsekuensi. Kalau must not ini wajib tidak dilakukan. Maksudnya gimana? Wajib dihindari, tidak boleh dilakukan. Nah, ya, must itu wajib. Nah, must itu artinya wajib. Jadi sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan, dan jika tidak akan ada konsekuensinya. Contohnya gimana? Contohnya kalian tidak ikut mengerjakan tugas PJJ bahasa Inggris selama beberapa kali. Konsekuensinya karena itu wajib, kalian tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti UHB. Nah, ini must. Nah, you must do atau you must submit the English assignment. Kalian harus mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Kalau tidak, nanti akan tidak diizinkan mengikuti UHB. Nah, ini contoh dari must. Nah, rumusnya sama seperti suggestion tadi. Rumusnya sama, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif. Bedanya kalau tadi should, di sini diganti dengan must. Kalimat negatifnya juga seperti itu. Kalau tadi should, ini diganti must. Di sini tetap not, harus ada not. Kalimat negatif itu harus ada not. Kemudian di sini bertukar posisi juga. Ini subjek plus must. Di sini dibalik, must dulu baru subjek. Nah, jangan lupa di sini ada
akhiran tanda tanya untuk menunjukkan kalimatnya kalimat interrogatif. Nah, masuk ke contoh obligation yang positive form. Subject plus must plus verb 1. Contoh kalimatnya, Robert, ini adalah subjek. Kemudian setelah subjek diikuti must, berarti Robert must. Verb satunya wear memakai. Robert must wear his OSIS uniform on Monday. Robert harus memakai seragam OSIS pada hari Senin. Nah, kalau tidak akan ada konsekuensinya. Nanti akan dipanggil oleh BK misalnya. Nah, kemudian yang kedua, the students must submit the assignment before September 10th, 2020. Para siswa harus mengumpulkan tugas sebelum tanggal 10 September 2020. Nah, kalau tidak akan ada konsekuensinya juga. Nah, untuk negatif ya sama, kalimat positifnya tadi ditambah not. Jadi setelah must ditambah not. Contoh kalimatnya masih sama seperti tadi, di sini ditambah not untuk menunjukkan kalimatnya negatif. Di sini juga setelah must diikuti not. Jadi seperti itu. Kemudian untuk interrogatifnya tadi sudah dijelaskan bahwa must dengan subjek ini mengalami perubahan posisi. Bentuknya seperti ini. Contoh kalimatnya masih sama. Cuma dibalik, must-nya ditaruh di depan. Kalimatnya seperti ini. Must Robert, bukan Mas Robert ya, tapi must Robert wear his OSIS uniform on Monday? Apakah Robert harus memakai seragam OSIS pada hari Senin? Nah, nanti jawabnya yes atau no. Kemudian, must the student submit the assignment before September 10th, 2020? Apakah para siswa itu harus mengumpulkan tugas sebelum tanggal 10 September 2020? Jawabnya yes atau no juga. Nah, untuk contoh dalam kalimat atau dalam dialog ya antara Dewa dengan Dewi, we, is it Monday? We, apakah ini hari Senin? Yes, it is. Why? Kenapa? Oops, I forgot to put on my cap. Saya lupa pakai topi. What? Do you forget that today we will have a flag ceremony? Kamu lupa kalau hari ini kita akan ada upacara bendera ya? You must put on your cap, Dewa, otherwise you will get punishment. Kamu harus memakai topimu, Dewa. Kalau tidak, kamu akan dapat hukuman. Nah, ini harus pakai topi, sama seperti kita harus pakai peci. Kalau enggak, ada sanksinya. Kemudian, I think today is Tuesday. Saya kira hari ini hari Selasa. Jadi nggak ada upacara, jadi nggak bawa topi, nggak apa-apa. I know that, what should I do? Aku tahu kalau nggak bawa topi itu nanti akan kena hukuman. Sekarang aku harus gimana? Well, you have 30 minutes to go home and take your cap right away. Kamu masih ada waktu 30 menit untuk pulang, kemudian ambil topimu. Nah, that's a good idea. I will be back soon. Nah, itu ide yang bagus. Aku akan pulang. Thanks, Wi. Terima kasih, Wi. Don't mention it. Nggak apa-apa, sama-sama. Nah, ini. Jadi itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Thanks for joining the class. Jangan lupa nanti mengerjakan tugasnya. Ya, dikirim lewat Google Form. Kalau enggak, nanti kalian tidak diizinkan ikut UHB. Nah, ini obligation ya. Jadi itu thanks for joining the class. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.